Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk keimanan para mukmin adalah beriman bil yaumil akhir, dengan kepastian dan keberadaan al-yaumul akhir. Dikatakan sebagai al-yaumul akhir karena tidak ada lagi hari setelahnya. Yang ada hanyalah kehidupan yang kekal abadi, neraka ataukah surga dari Allah Azza wa Jalla. Pada saat manusia dibangkitkan dari kubur mereka, pada saat itulah kedahsyatan dan demi kedahsyatan akan dirasakan dan dilihat oleh seluruh makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Betapa dahsyatnya pada hari tersebut sehingga umat manusia, sebagaimana yang digambarkan dan diceritakan oleh Rasulullah SAW, mereka berusaha untuk mencari jalan keluar. Mereka berusaha untuk mencari siapakah yang mampu membantu mereka menghadapi kedahsyatan tersebut. Diceritakan oleh Nabi SAW bahwa pada hari itu umat manusia mencari dan bertanya dari Adam alaihi wassalam. Mereka sama-sama menyampaikan kepada Nabi Adam alaihi wassalam bahwa anta ya Adam, anta abuna. Wahai Adam, engkau adalah ayah kami. Engkau adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah menciptakan dirimu dengan kedua tangannya sendiri yang mulia. Maka mohonkanlah kepada Allah Azza wa Jalla agar meringankan beban yang ada pada kami, agar Allah Azza wa Jalla menurunkan kedahsyatan dan kedahsyatannya, menurunkan tingkat kedahsyatan tersebut. Tetapi apa jawaban Nabi Adam alaihi wassalam? Nafsi. Aku pun memikirkan diriku sendiri dan aku pun memikirkan diriku sendiri. Pergilah kalian menemui Nuh alaihi wassalam. Kemudian manusia semua bergegas mencari dan menemui Nabi Nuh alaihi wassalam, menyampaikan permohonan yang sama dengan permohonan yang mereka sampaikan kepada Nabi Adam alaihi wassalam. Agar Nabi Adam alaihi wassalam meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar meringankan beban yang mereka rasakan saat ini, yang kita rasakan saat ini. Jawaban Nabi Nuh alaihi wassalam kurang lebih sama dengan jawaban ketika Nabi Adam alaihissalam. Nafsi. Aku pun memikirkan diriku sendiri dan aku pun memikirkan diriku sendiri. Pergilah, temui Nabi Ibrahim. Mereka kemudian menemui Nabi Ibrahim alaihissalam dengan permohonan yang sama dan jawaban yang sama pula dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan seterusnya. Hingga akhirnya mereka, umat manusia, menemui Nabi Muhammad alaihissalam. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jalla bimahamidah lam azkurha al-an, kata Nabi SAW. Lam astahziruha al-an. Kata Nabi SAW, pada saat itu aku memuji Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam bentuk pujian dan sanjungan yang tidak akan mungkin aku ingat dan aku sampaikan saat ini. Nabi Muhammad SAW memohon bersujud di hadapan arsy Allah Azza wa Jalla
meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan keringanan kepada umat manusia, meringankan beban mereka. Pada saat itulah Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal qurra washfa' syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah apa yang kau minta akan dikabulkan, dan berikanlah syafaat, karena syafaat itu akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini hanyalah satu dari sekian banyak gambaran yang telah diceritakan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan yang telah diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka salah satu hikmah dari keyakinan dan keimanan kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti adalah mendorong dan memberikan motivasi bagi kita agar setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita kerjakan harusnya memiliki nilai yang akan membantu meringankan beban kita pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW sering kali menyampaikan kepada para sahabatnya dalam bentuk anjuran dan perintah agar mereka, dan kita pun termasuk di dalamnya, melakukan berbagai macam bentuk amalan, dan itu dikaitkan oleh Nabi SAW dengan keberadaan kita pada hari kiamat nanti. Betapa butuhnya kita akan rahmat dan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang tidak akan mungkin kita lari darinya, tidak akan mungkin kita bisa menghindar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun." Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini menyatakan, "Wattaqu yawman." Hendaknya kalian mempersiapkan diri untuk suatu hari. Turja'una fihi ila Allah, pada hari tersebut kalian akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Kemudian pada hari tersebut masing-masing jiwa akan diberikan balasan sesuai perbuatan yang dia lakukan di dunia. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Semua diberikan dan ditempatkan di atas dalam keadaan dan hikmah yang begitu tinggi dari Allah Azza wa Jalla. Melalui ayat ini Allah Azza wa Jalla berpesan kepada kita bahwa semua yang kita kerjakan pasti ada hasil dan akibatnya. Apapun yang kita lakukan pasti ada balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Perbuatan baik, Allah akan berikan balasan dengan yang lebih baik, dan perbuatan yang buruk, Allah Azza wa Jalla akan membalas dengan tingkat dan kadar perbuatan buruk tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik, sekecil dan sesedikit apapun perbuatan baik itu, maka pada hari kiamat dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, sekecil dan sedikit apapun kejahatan tersebut, maka pada hari kiamat nanti dia pun akan menyaksikan dan melihat hasil dari perbuatan buruknya tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan dari rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sekian banyak pintu-pintu dan kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, mengumpulkan bekal yang paling bernilai menghadapi hari yang pasti datangnya. Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya memberikan bimbingan untuk kita bagaimana cara agar kita menghadapi hari-hari yang penuh dengan kedahsyatan tersebut. Bagaimana kita menghadapi hari yang begitu berat nantinya. Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an-Nabi alaihi salatu wasallam qala, "Man nafasa al-mu'minin qurbatan min qurabi dunya, nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'minin, yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satara Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Kata-kata dari Nabi alaihi salatu wasallam ini singkat padat, tetapi seharusnya menjadi prinsip hidup seorang muslim, bahwa dalam kehidupan dan aktivitas dia sehari-hari, maka dia tidak akan terlepas dari interaksi, muamalah, hubungan antar sesama, lebih khusus lagi di antara kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla
menciptakan dan menetapkan bahwa di antara kaum muslimin kehidupan mereka bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang Allah Azza wa Jalla berikan keluasan rezeki menjadi kelompok orang yang kaya dan berkecukupan. Tetapi ada juga di antara mereka yang Allah Azza wa Jalla uji dengan hidup yang sempit, rezeki yang mencukupinya saja. Ini seperti kelompok yang pertama. Ada juga di antara kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dan demi kemudahan untuk mereka. Seolah-olah tidak ada sekalipun mereka merasakan kesulitan dalam hidup di dunia. Namun ada juga di antara mereka yang seolah-olah tidak pernah lepas dari kesulitan dan demi kesulitan. Tidak pernah dia terlihat tersenyum. Tidak pernah dia merasakan apa arti kenikmatan dan kelezatan dunia. Padahal dia adalah seorang muslim. Banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka yang mengalami sekian banyak kesulitan dan jenis pertaragannya. Oleh karena itu di dalam Islam kita disyaratkan untuk memperhatikan kepentingan mereka. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk membantu dan menolong mereka. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong dan membantu kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW di dalam hadis ini menyatakan, "Man nafasa 'an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membantu seorang mukmin terlepas dan terbebas dari satu kesulitan dan satu problem di dalam kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan balasan yang berlipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan dan membantu dia terlepas dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Dan pada siapa yang meringankan, memberi kemudahan bagi seorang muslim yang sedang mengalami kesulitan, Allah Azza wa Jalla akan membalasnya dengan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang menutup sehingga menyebarluaskan aib dan kesalahan yang dilakukan saudaranya seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup dan menyembunyikan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian Nabi SAW menutup hadis ini dengan sabdanya, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah senantiasa membantu seorang hamba selama dia mau membantu saudaranya yang lain. Maka masyarakat muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dari rahmat Allah Azza wa Jalla, jalan lurus telah dibentangkan. Nabi SAW telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa apa yang kita kerjakan di dunia pasti memiliki hubungan dan keterkaitan kuat dengan apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Maka mencari bekal, mempersiapkan diri sebaik-baiknya itu wajib dan perlu dilakukan oleh setiap muslim. Di antara yang harus dia lakukan adalah memperhatikan isi dan kandungan dari hadis yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai para muslim tidak patut menjadi seorang hamba yang kikir. Ketika melihat saudara yang sedang membutuhkan bantuan, kemudian kita enggan dan bermalah membantu saudara tersebut. Ketika kita mendengar dan menyaksikan ada seorang saudara kita jatuh sakit, keluarganya jatuh sakit, sehingga membutuhkan biaya sekian dan sekian, siapa yang akan membantunya? Kalau bukan saudaranya sama kaum muslimin sendiri. Ketika kita mendengar dan menyaksikan salah saudara di antara kita, saudara muslim, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian dan musibah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan dan membukakan pintu yang lebar untuk kita berpartisipasi, berlomba-lomba memberikan bantuan dan meringankan beban saudara kita tersebut. Karena niscaya dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita membutuhkan bantuan, pada saat kita memerlukan pertolongan, Allah memberikan bantuan dan pertolongan yang untuk kita. Berdasarkan keterangan dan sabda dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita berikan sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita kerahkan dan apa yang kita korbankan untuk kaum muslimin yang sedang membutuhkan, sesungguhnya adalah bagian dari perintah yang diturunkan Allah Azza wa Jalla untuk kita umat makhluk ciptaannya. Maka masyarakat muslimin yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah dan yakinlah akan pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah senantiasa membantu hambanya selama dia sebagai hamba
mau membantu saudaranya yang lain. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk kaum muslimin antara yang senantiasa membantu saudaranya yang lain. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala tadi yang telah kita bacakan. Oleh sebagian ulama dinilai memiliki kata dan hikmah. Meskipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Akan tetapi hadis ini memiliki syawahid penguat, yaitu dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sehingga makna dan kandungan yang ada di dalam hadis ini tetap bisa dijadikan sebagai hujjah. Para muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, hadis yang telah kita bacakan tadi di salah satu faedah yang bisa kita ambil adalah kehidupan seorang muslim tidak akan terlepas dari bentuk-bentuk muamalah bersama mereka di antara kaum muslimin. Seorang muslim tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa muslimin yang lain. Seorang muslim tidak akan bisa mandiri. Dia pasti membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain. Sebagaimana layaknya watak manusia yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Satu sama lain saling memerlukan. Satu sama lain harus berinteraksi. Sekecil apapun bentuk bantuan dan pertolongan tersebut, minimalnya dalam sebuah lingkup keluarga kecil. Seorang suami membutuhkan bantuan seorang istri. Seorang istri membutuhkan bantuan seorang suami. Seorang anak membutuhkan bantuan orang tuanya. Orang tua pun demikian. Tidak akan pernah mungkin seorang muslim bisa lepas dari muamalah dan interaksi dengan sesama kaum muslimin yang lain. Maka karena itu para kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada yang harus diperhatikan saat kita bermuamalah dan berinteraksi sama kaum muslimin telah dijelaskan sepenuhnya oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Etika yang harus diperhatikan sama kita kaum muslimin di dalam bermuamalah dan berinteraksi telah diterangkan dengan lengkap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hadis yang telah kita bacakan tadi, bahwa dalam fakta dan kenyataan kita bermuamalah berinteraksi, pasti kita akan menyaksikan dan melihat ada saudara kita yang membutuhkan bantuan. Pada saat itu sikap para muslim yang terjadi adalah tanpa diminta segera membantu, tanpa diminta segera dia menolong, karena dia telah melihat menyaksikan secara langsung. Ketika dia melihat seorang muslim dalam kesulitan, maka dia berusaha untuk membantu sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Meskipun bantuan itu dalam bentuk semangat, doa, dan kata-kata yang memberikan motivasi dan menumbuhkan semangat. Seorang muslim ketika melihat saudaranya membutuhkan bantuan, maka dia yakin inilah saat yang tepat untuk mencari bekal, membantu dan menolongnya. Karena kita yakin sepenuh hati bahwa setiap tangan dan kaki yang kita langkahkan dan kita berikan serta kita ulurkan dalam rangka membantu seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat kita membutuhkannya, Allah Azza wa Jalla pasti memberikan bantuan dan pertolongan itu untuk kita. Sesuatu yang tidak akan mungkin terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah masyarakat muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita mendidik dan mengkondisikan kita mendidik diri kita sendiri sebagai orang muslim yang cepat, tanggap. Demikian juga orang muslim yang mudah cerdas membaca situasi dan kondisi. Ketika kita melihat dan menyaksikan orang muslim membutuhkan bantuan, bantulah segera mungkin. Karena Allah Azza wa Jalla senantiasa membantu dan menolong seorang hamba selama dia mau menolong saudara yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqim salat.